Halo Black Pals, balik lagi bareng gue di Black Life Two Wheelers Review, di mana kali ini gue akan mereview kendaraan ramah lingkungan. Kebetulan kita lagi ada di e-bike land, tepatnya di Kemang Utara 33 nomor 3. Nah, gitu. Di e-bike land ini di mana fokusnya memang untuk kendaraan-kendaraan elektrik. Kalau Black Pals bisa lihat di sini semuanya elektrik, yang ada mereknya juga macam-macam, ada yang lokal, ada yang internasional. Yang kita mau bahas bukan e-bike yang ini, cuman e-bike yang sebelah situ, yang lebih sangar. Ini vintage looks-nya, tapi kita akan ngebahas e-bike yang ini dulu nih. Yang peruntukannya memang buat tanah dan Black Pals bisa lihat sendiri, maco banget. Nah, Black Pals, ini dia motor elektriknya. Electric dirt bike dari Suron, itu pabrikan asal Cina yang menurut gosipnya sih udah tersebar cukup luas ya di mana-mana gitu. Dan kebetulan di sini gue bisa nge-review ada beberapa motor sih, cuman yang ini dulu ya. Kita bahas dari yang ini yang standar, katanya standar gitu. Cuman memang kalau Black Pals bisa lihat kayak sok depannya ini emang udah di-upgrade. Dia pakai merek DNM dan sebenarnya udah adjustable juga. Motor ini tergolong cukup ringan karena bobotnya include sama baterainya itu ya cuma 50 kg gitu Black Pals. Dan untuk listriknya sendiri, yang ini kebetulan pakai baterai yang bisa 60 volt. Durasi pengendaraan tergantung kondisi jalan sih sebenarnya Black Pals, antara 80 sampai 100 km dengan baterai fully charge gitu. Dan ini baterainya udah lumayan cepet nge-charge-nya ya. Antara 2,5 sampai 3,5 jam itu bisa just dari habis banget sampai full banget gitu. Nah, kita bahas soal dinamonya. Nah, dinamonya ini terletak di bawah, jadi center gravity-nya tuh enak ya di bawah gitu. Motornya udah canggih, brushless yang pastinya. Dia bisa menghasilkan torsi sebesar 80 Nm sampai 200 Nm dengan bobot 50 kg ya. Jadi kayak untuk standing gitu ya, hati-hati aja deh. Kita balik lagi kalau ngelihat frame-nya udah cukup ringan gitu, karena ini terbuat materialnya dari aluminium alloy. Grade-nya aluminium ini 6061, T4 dan T6. Yang T6 mungkin dipakai buat chassis bagian belakang, yang T4 mungkin yang buat frame strukturnya si dudukan motor dan baterai ini. Ringan banget gitu, total frame-nya itu beratnya cuman 7,8 kg gitu Black Pals. Motor yang tadi gue bilang udah lumayan canggih ini ya canggih lah ya, udah brushless ini. Dia ada dua power mode gitu, ada yang ekonomi sama yang sport gitu, dimana bisa di setel dari sini, tombol pemakaiannya juga mudah banget, powernya bisa diatur lah kurang lebih gitu. Nah, untuk apa ya, penyalur tenaga dari dinamo ke roda belakang ini dia masih, kalau gue bilang sih konvensional, tapi emang yang paling bener sih kalau untuk dirt bike ya pakai rantai ya. Untuk gearnya sendiri dia menggunakan gear 420 48T. Dan Black Pals juga bisa lihat di sini kalau untuk shock breaker belakangnya ya. Shock breaker belakangnya ini juga udah diganti pakai DNM dan udah adjustable preload sama compressionnya, bisa di setel sendiri sesuai dengan nyamannya. Mungkin dengan bobotnya rider motor ini ridingnya lebih nyaman gitu ya Black Pals. Untuk segi keamanannya, ini remnya depan belakang itu udah pakai disc brake, hydraulic disc brake, di mana satu kalipernya ini ada 4 piston. Wih, kan jadi untuk ngerem sih nggak usah ragu lah, ini udah sangar banget. Depan juga 4 piston, belakang 4 piston, yang gua rasa untuk motor segede gini sih mumpuni banget ya. Kalau Black Pals bisa lihat, ini ada perbedaan dengan yang di belakang saya yang warna hijau gitu. Ini lampunya lebih kecil, sedangkan ini lampunya lebih besar, karena ini memang versi street legal, boleh dipakai di jalanan. Ada lampu sen, ada klakson, cuman memang ini kurang spionnya aja gitu. Black Pals, tadi kan gue bahas tentang remnya, sekarang masuk ke kaki-kaki atau ban atau pelek dan teman-temannya. Ini peleknya menggunakan ukuran 19. Lebar dari peleknya sendiri ini cuma 1,4 inch. Terus menggunakan ban 80/100. Depan belakang bannya sama size-nya gitu ya. Nah, untuk sistem penerangan juga ini udah full LED. Lampu sini udah LED, belakang juga udah LED. Jadi ya lumayan ngebantu lah kalau malam-malam walaupun kecil kayak begini ya. Dan
Untuk displaynya sendiri Black Pals, ini displaynya menggunakan negatif display, di mana nanti tulisan-tulisannya akan nongol berwarna hitam gitu ya. Dan asiknya di sini ada 2 display, walaupun sebenarnya sih connected. Di sini ada display yang cukup fungsional dan cukup informatif gitu ya. Di display besar itu ada kapasitas aki atau baterai, terus ada speednya, ada total distance, jarak tempuh yang udah motor ini lalui gitu ya. Terus ada beberapa kayak lampu sen tadi, ada displaynya juga. Untuk elektriknya lain, lampu besar ada di sini juga. Dan lucunya di sini ada display lagi nih, display kecil buat kapasitas baterai yang tadi. Black Pals, yang lupa gue mention tadi, motornya itu karena ini memang dibuat kondisi trek yang berlumpur atau basah, ini motornya udah canggih karena memang sebenarnya udah waterproof gitu, dimana untuk putaran maksimum sebenarnya nggak terlalu tinggi dibanding motor-motor dengan bahan bakar ya. Maksimum RPM-nya ini cuma 4.500 RPM gitu, cuman ya itu tadi, menang di torsinya ganas ini. Bayangin aja segede gini, ya yang kita ngomong yang minimal lah, 80 Nm itu dengan bobot 50 kg sih pastinya dengan standaran aja gitu bisa ngacir ya, rasanya pasti udah kenceng banget nih motor atau sepeda atau apapun sebutannya. Kalau ngelihat dimensinya memang nggak terlalu besar, panjang motor ini dari ujung ke ujung cuma 1,8 meter, tingginya ini 1 meter, 1 meter lebih dikit lah, dan ground clearance-nya yang memang dibikin jauh gitu ya, ini 27 cm dengan jarak wheelbase 1,2 meter dari roda depan ke roda belakang. Swingnya juga bisa jauh, main dari shock belakangnya, dan stroke untuk shock depannya sendiri ini 20 cm, jadi lumayan jauh mainnya. Untuk mainnya shock belakang ini dia jaraknya 210 mm gitu, sedangkan dari posisi tempat duduk sampai ke bawah itu 810 mm, which is nggak terlalu tinggi ya, karena memang motornya tergolong kecil ya Black Pals. Karena motor ini memang tergolong kecil, jadi untuk penumpangnya atau max load capacity-nya ini cuma ya terbatas juga ya, dari 100 sampai 130 kg gitu. Bobot gua cocok, dan nanti gua akan cobain ini ajur-ajurtan juga gitu ya, rasanya gimana untuk dipakai beneran di dunianya gitu. Tapi sebelum itu kita lihat yang di dalam dulu, yang lebih sangar lagi. Motornya sama, cuman udah full di upgrade. Cus! Nah, Black Pals, ini dia nih. Ini udah sangat-sangat termodifikasi gitu ya, mulai dari kaki-kaki, handlebarnya, mulai dari gripnya, pegangan buat tangannya, braking system, baterai, dan yang paling penting kontrolernya, atau mungkin kalau di mesin-mesin bensin gitu, ECU-nya ya. Ini pakai merek Foto, dimana untuk naikin torsinya kayak tadi kan yang gue mention untuk yang standar itu 80-an. Ini sekarang udah nyampe 130, mungkin sampai 140 Nm dengan 50 kg. Dan Black Pals bisa lihat untuk shock depannya ini udah pakai Fox, di mana travelnya lebih jauh ya, lebih jauh 2 cm. Depan belakang udah pakai Fox. Ini diameter rimnya atau velgnya juga udah digedein jadi 21 inci. Terus handlebarnya di sini pakai Deity, dan brakingnya yang lucu. Ini pakai remnya sepeda, ya Shimano. Baterainya sendiri udah dilangsungin atau udah di bypass, jadi keluarnya tuh nggak ada limit, langsung all out gitu, pol-polan gitu Black Pals. Walaupun ini sebenarnya motornya masih motor standar gitu, dinamonya ya masih dinamo standar, cuman ya udah di upgrade power supply-nya, controllernya juga udah di upgrade, jadi strumnya bisa lebih banyak gitu ke motor, jadinya ya itu tadi torsinya nambah. Gitu Black Pals. Yang tadi gue lupa mention juga, di sini dia ada USB port power outlet. Mungkin nggak cocok buat ngecharge gitu karena nggak ada tempat colokannya. Cuman at least kita tahu lah di sini ada USB, jadi bisa berhenti ngecharge kalau emang kehabisan baterai buat handphone gitu ya. Oke, Black Pals, ini yang tadi seperti gue mention, untuk stangnya ini pakai Deity, dan risernya ini pakai Pro Taper. Jadi harusnya sih lebih gagah dan lebih kuat ya gitu. Nah,
keunggulan dari ECU atau controller si Votol ini selain memang tadi gunanya itu untuk menaikkan power dari dinamo, semuanya ini bisa kita kontrol juga, bisa kita lihat dengan aplikasi dari handphone kita. Koneksinya dia pakai Bluetooth gitu. Cuman nyeting apa segala macam, walaupun ini sebenarnya sih udah auto learn, tapi emang kalau kita belum puas juga ya bisa kita atur via handphone. Sangar kan? Canggih kan? Kita cobain aja langsung ya. Kita kontak, aplikasinya kita buka, kita cari. Oke, connect. Nah, connection-nya udah oke. Nah, ini kita bisa ngelihat power dari motornya itu kepake berapa watt. Ada RPM-nya juga dan ada beberapa fungsi-fungsi lainnya gitu yang bisa kebaca dan bisa di setup dari sini sebenarnya. Cuman gue nggak mau macem-macem dulu, yang penting bisa kelihatan lah ini udah connect gitu ya. Coba yang pertama itu. Yang pertama itu dari dinamonya ini powernya berapa watt yang kepakainya itu kelihatan dari sini. Terus RPM-nya juga kelihatan. Terus ada baterainya, ada throttle bukaannya lagi berapa. Terus well, ada beberapa macam lah. Ada temperatur, ada capacity baterainya yang tadi gue mention, ada berapa persen yang bisa lo otak-atik juga, bisa disetting juga, bisa di setup dari sini juga. Cuman untuk sekarang gue nggak berani ngapa-ngapain, ini terlalu mengerikan gitu ya. Gue takut salah-salah malah jadi pelan gitu kan si motor ini gitu. Cuman sayangnya sementara ini dia masih based on iOS aja, jadi cuman pengguna iPhone. Kita udah lihat-lihat, kita udah bahas bareng, kita udah ngedenger tadi ya suara motornya kayak gimana. Gue mesti nyobain, men. Ini dirt bike. Ini mesti kita bawa ke daerah yang memang ada ajurut-ajurutan dan nggak ada aspalnya kali ya. Gitu. Black Pals, stay tune terus. Kita akan tes langsung ke sana. Oke? Oke, Black Pals, sekarang gue udah ada di sektor X, Gading Serpong, di mana tempat yang sangat-sangat layak sekali untuk menguji e-dirt bike gitu, electric dirt bike merek Suron. Nah, kebetulan yang dibawa di sini ada yang standar sama sedikit dimodifikasi. Nanti kita akan cobain, mumpung cuacanya juga lagi enak, jadi sebaiknya kita gas aja langsung. Yuk! Capek banget Black Pals. Tapi tapi seru banget sih emang. Si Suron ini, e-bike ini bobotnya itu cuma 70 kg. 50 kg, gue yang 70. Tadi lumayan lah, gue rada berani nyobain yang kurang lebih rada-rada nyeremin gitu ya. Karena gue sama sekali nggak pengalaman main dirt bike, apalagi pakai tracknya yang beneran gitu ya. Jujur pertama kali emang rada serem gitu. Setelah gue cobain karena ini ringan, jadinya gue pede gitu. Jadi pede, cobain terus sampai ngos-ngosan kayak sekarang. Gue nyobain dua-duanya. Yang sebelah sana untuk power so-so lah ya, cuman untuk suspensi memang lebih keras. Gue lebih prefer ini karena memang lebih empuk. Jadi kayak ada obstacle-obstacle yang seperti tangga, enak gitu loh jatuhnya, mantulnya juga enak banget. Dan habis itu keluarnya juga pede. Cuman kalau menurut gue ada sedikit yang gue miss gitu, karena motor yang pakai bahan bakar gitu ya, motor-motor yang untuk dirt bike kayak gini biasanya itu kan pakai kopling gitu, jadi untuk lebih enak lah ngatur putaran roda belakangnya gitu. Nah, berhubung ini e-bike gitu, jadi antara kalau ngebuka gas kebanyakan dia rada naik atau nyeprin bannya gitu, terus kalau dilepas gasnya dia otomatis kayak braking, kayak engine brake gitu. Kalau belum terbiasa awalnya aja sih, paling berapa kali muter doang. Akhirnya get the feeling, bisa ajurut-ajurutan juga, obstacle-obstacle yang lumayan buat gue bikin deg-degan. Gue akhirnya berani ya ketolong sama bobotnya yang ringan ini. Nah, untuk
kisaran harga sendiri, base modelnya itu dibanderol dengan harga 69 juta Black Pals ya. Cuman kalau nggak salah misalnya beli buru-buru nih, ada kemungkinan masih ada diskon kurang lebih 4 juta kali ya. Cek aja IG-nya di ebike.land, Instagramnya gitu. Ya lihat-lihat dulu, kalau mau main juga ada di Kemang Utara 33 nomor 3. Boleh juga mampir langsung ke sana atau mau lihat-lihat dulu di IG-nya. Optionnya banyak banget karena itu yang tadi gue sebutin itu masih base model. Lu bisa modifikasi macam-macam, boleh ngobrol langsung sama eBike Land atau ya kalau emang ada di Jakarta silahkan mampir-mampir gitu Black Pals. Terima kasih banyak buat Sektor X yang ada di Gading Serpong untuk sekali lagi gitu ngasih kesempatan kita nyobain tracknya untuk ngejajal motor ini. Terima kasih juga buat eBike Land yang udah bersedia mengikhlaskan e-bike-nya ini dipakai ajurut-ajurutan di sini dan ternyata sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan ekspektasi gua, sanggup melibas obstacle-obstacle yang kurang lebih lumayan ekstrim sih gitu. Sekian dulu review kita di Two Wheelers Review. Buat Black Pals jangan lupa di like, di share, di subscribe gitu, diaktifin terus loncengnya. Jadi Black Pals tetap akan terupdate terus di dalam dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.